Di acara apa, Sal? PEV itu apa? Perklindo Electric Vehicle Show ya. Jadi Vehicle Show. Bisa banget. Oke, jadi di sini tepatnya di Kemayoran G-Expo. Jadi di sini semuanya serba mobil listrik, elektrik. Udah mulai dari motor, mobil sampai ke bis ini nih. Nah, pada live kali ini gue bakal bedah interior dari Bikun sebutannya. Jadi bis kuning. Jadi bis ini ada kerjasama dari Universitas Indonesia gitu loh. Jadi ada karya anak bangsa juga yang ikut andil di sini. Jadi dia bikin apa? Nanti dia tanyain ya. Nanti gue tanyain gitu. Jadi kita lihat dulu tampilan eksterior dan kita bakal lebih dekat untuk ke interiornya. Nah, kalau buat tampilan depan tuh. Mundur lagi, kurang tuh. Oke, kurang mundur. Nah, ini gue ditemenin sama ini nih, Isal dari Grid Auto juga. Jadi kebetulan gue di sini gue ketemu nih. Jadi sebagai mantan pengguna Bikun. Oke. Bensin tapi. Yang diesel ya? Iya. Oke, ini tampilan depan nih teman-teman. Jadi ada logo Universitas Indonesianya, terus di atas juga ada running text gitu. Jadi mobil listrik yaitu ada Universitas Indonesianya dan warnanya kuning. Pasti kan identik dengan alma maternya ya. Iya, wah, UI gitu. Jadi langsung aja nih teman-teman. Kita masuk. Nah, sebelumnya di sini ada spesifikasinya. Bus listrik Universitas Indonesia. Bus ini merupakan salah satu Indonesia yang rancang bangunnya. Nah, kapasitasnya 64 orang. Oke, jadi dia bikin sasis, sistem penggerak, sistem rem semuanya tuh dirancang sama anak-anak dari UI. Nah, untuk spesifikasi sederhananya, jadi nih bis ini bisa ngangkut 64 orang. Kecepatan maksimalnya 130, tapi kenceng juga salah. Kalau buat bis mah kenceng. Yoi, kenceng juga, tapi dibatasin sampai 100 km per jam aja. Terus jarak tempuhnya dia sekali full charge itu bisa 250 sampai 300 km. Daya tahan baterainya nih Sal, bisa sampai 7 tahun. Rata-rata 5 tahunan tuh. Oke, ini bisa sampai 7 tahun gitu loh. Terus air suspension seperti di bis konvensional gitu kan, sama baterainya ini jenisnya polimer. 600 sampai 624 volt, 520 ampere hour, terus menghasilkan 315,18 kWh. Gitu. Jadi kalau dikonversiin ke horsepower, berapa tuh ya? Sekitar konvensi horsepower ya hitung sendiri lah. Oke. Nah, untuk bisa sendiri ini MAB mobil anak bangsa ya kan. Nah, ini untuk dimensinya, spesifikasinya teman-teman bisa dilihat gitu loh. Jadi pengecasan kalau misalnya dipakai fast charging itu cuma 2 jam. Oh, 2 jam cepet banget ya kan. Low entry floor, jadi dia decknya itu rendah. Ya, kayak buat memudahkan juga untuk masuk gitu kan. Panjangnya 12 meter. Yang lama tinggi-tinggi ya. Oh. Terus motornya PMSM ya kan, 6 fase. Tuh, bisa menghasilkan powernya 130 kWh ya kan. Peaknya kalau misalnya lagi tinggi-tingginya bisa di set sampai 240 kWh. Tapi ini jarang, kalau peak itu jarang. Oh, peaknya jarang ya. Karena mungkin buat neken konsumsi daya listriknya ya. Oke, torsinya bisa sampai 680. Nah, kalau penasaran mau masuk, ini sekarang kita masuk. Boleh masuk selama apa? Oke, boleh. Pameran boleh. Selama pameran boleh masuk nih kita teman-teman. Nah, ini ada beberapa teman-teman dari UI-nya. Boleh ya? Gue masuk-masuk ya, lihat-lihat ya. Boleh. Oke. Nah, jadi pas kita masuk, ini kayak ada bertingkat, gitu kan? Ada bertingkat. Nah, ini dia bilang di sini baterai ya. Di sini ada buat nyimpan baterai nih. Jadi ada 2, ada yang di belakang. Di depan nih, di kiri kanan. Ini kan gua bus yang mesin tengah ya. Oh, sebetulnya kuburan kan. Kuburan ada yang di tengahnya ya, gitu ya. Itu kan mesinnya ya. Mesinnya kalau ini buat naruh baterai ya. Nah, ini buat naruh baterai. Jadi ini floornya ini rendah banget buat memudahkan juga kali ya buat masuk gitu ya, orang yang aksesnya ya. Oke, ini kita lihat. Jadi bangkunya saling berhadapan. Kita masuk. Setiap bangkunya dilengkapi dengan seat belt nih teman-teman. Gitu, jadi ada 5 orang di belakang. Sini berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, semua 64 lah sama yang berdiri. Sama yang berdiri 64. Nah, untuk berdepannya kita lihat, sebelum kita tanya-tanya, ya kita kulik dulu nih
interiornya, dalamnya. Nah ini pintunya tadi udah kita coba soalnya. Udah. Ini Pneumatik. pneumatik elektrik lah gitu loh. Jadi ada penggabungan pneumatik sama motor elektrik. Jadi dia bisa otomatis. Terus di kemudi, ya kan? Semuanya serba digital. Nah, Ya kan? sebenarnya juga otomatis percepatan deh kalau nggak salah. Oh, Keterangannya. ada ya. Nah itu dia. Nah, ini transmisinya nih sama seperti mobil konvensional, ada D, N sama return ya. Gitu loh. Bisa di manual juga berarti Sal. Ini ada manual nih. Mungkin untuk crawling kali buat nanjak. Oke, mungkin untuk nanjak ya. Jadi biar mendapatkan momen torsi ya. Jadi terus ada logo Universitas Indonesia di setiap joknya. Ada ganjelan. Yang nggak ketinggalan ada ganjelan. Kalau teman-teman ke Jepang itu semua bus pasti ada gini karena salah satu buat safety juga. Wah, jadi ya kan? Yang punya ada buat ganjelan. Betul. Nah, kelihatannya sepele nih. Ya kan? Gue baru lihat nih. Iya. Kelihatan sepele ini ada ganjelan nih. Buat Ganjelan safety bis. Yang pada naik bis sudah pasti paham lah ya, gitu. Jadi clear view banget di depan karena memang bentuknya kotak banget ya. Gitu loh, kotak banget. Jadi nih untuk bangku yang pengemudinya, nah ini baterainya, terus ada kotak P3K, terus apar, macem. Udah standar. Nah, SOP standar lah gitu loh. Oke, boleh sekarang. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh nih gitu apa mau ditanyain. Sekarang gue ada beberapa pertanyaan buat rekan-rekan dari UI-nya. Nah, boleh dong, Om, perkenalkan. Masnya Mas ya? Iya, Masnya. Nama siapa Mas? Kenalin, nama saya Habib. Nah, dari mahasiswa UI ya? Iya Mas Uwi. Oke, ini. Ini nama saya Raihan dari UI. Oke, nah ini pertama kuliah jurusan apa sih? Kalau saya sama Raihan sebenarnya sama jurusan dari teknik elektro. Untuk peminatannya peminatan kendali, teknik kendali. Jadi yang ngurusin untuk pengontrolannya dari motor dan lain-lainnya. Oh gitu. Nah, gue tanya sedikit nih, UI berperannya di bis ini apanya sih? Komponen apanya sih? Gitu. Oke, jadi UI itu pada bis listrik ini berperannya itu dalam pembuatan desain kayak kerangka-kerangkanya gitu. Itu pembuatan desainnya. Selain itu juga UI bantu juga dalam mendesain dari komponen-komponennya seperti inverter, terus DC-DC converter dan lain-lainnya. Oke, jadi banyak elektronik lah ya, komponen elektronik yang memang didesain sama UI-nya gitu ya. Oke, berarti bis ini termasuk prototype atau gimana? Kalau yang di sini masih prototipe. Oke. Tapi nanti misalkan bisa di-upgrade dan lain sebagainya, nanti mungkin bisa diproduksi massal. Nah, oke. Berarti kalau dari sasis emang ini ya desain sendiri ya, gitu ya. Nah, ada kesulitannya nggak sih Mas saat mendesain ya sasis terus inverter dan yang lain-lainnya gitu? Kalau kesulitannya sih sebenarnya nggak terlalu ya, nggak terlalu banyak ya. Cuma karena kemarin kalau ada kondisi pandemi, jadinya kita jadi kesulitan dalam dalam pembuatan prototipe-nya, jadinya lebih lama gitu. Tapi kalau misalnya dari secara konstruksi, produksi sampai finishing tuh nggak ada kendala sebenarnya ya? Ya sejauh yang dilakukan nggak ada sih. Nggak ada. Minim. Oke, berarti bukan nggak mungkin ya nanti bisa jadi Mas Pro kali ya teman-teman ya? Bagaimana tuh ya? Bisa jadi Mas Pro ya? Tuh. Sebenarnya anak UI ini pinter-pinter gitu loh. Pinter-pinter desain begini gitu loh. Untuk inverternya terus sampai ke sasisnya bis ini tuh didesain sama mereka gitu loh. Jadi ada tim research and development-nya ya untuk bikin ini gitu loh. Jadi kalau gue bilang sih keren banget lah. Ya Sal ya? Kalau sampai beroperasi ganti dikun yang diesel tuh wah keren banget. Kan bis kuning tuh kan ada tuh di UI tuh kan, kalau teman-teman tahu tuh warna kuning dia masih diesel ya, ya kan? Kali aja kan bisa dikonversi jadi listrik semua gitu. Karena awalnya dikun itu kan hadir buat menekan emisi, bener Mas ya? Iya. Dengan pakai listrik udah nggak ada emisinya sama sekali deh. Udah nggak ada emisi sama sekali. Jadi memang top banget ya. Pokoknya nih secara interior pokoknya keren banget. Jadi ya kayaknya nih untuk jadi Mas Pro dan digunakan bis untuk sehari-hari dalam kota gitu, kayaknya worth it banget ya soalnya. Kan udah ada di Transjakarta, tapi beda Mas ya, bukan MAB ya. Beda ya. Beda ya. Ada beberapa sih di Transjakarta yang pakai listrik tuh bisnya. Tapi bukan nggak mungkin juga nanti bisa dipakai buat ya massal ya kan, transportasi ya kan, yang terintegrasi dengan transportasi lainnya gitu loh, seperti MRT, KRL gitu kan. Jadi emang top banget deh. Oke,
gitu Mas. Terima kasih. Tadi ngobrol-ngobrol sebentar. Gue boleh muter-muter lagi ya? Boleh. Oke, thank you. Nah, selama event PV ini teman-teman tuh boleh masuk gitu loh. Jadi bisa ngobrol sama mereka-mereka, boleh duduk nih bagian belakangnya kita muter. Nah, jadi bisa kotak banget. Unik banget. Ini ada G20 Indonesia. Ya kan? Supportnya. Jadi dari yang gue tanya-tanya tadi, motor listriknya ada di belakang doang ya Sal ya. Jadi penggeraknya tuh belakang doang gitu loh. Kayak Gardan lah kalau di. Ya betul. Tapi kalau secara tampilannya kayak gini-gini masih kayak mesin dulu ya. Ini dalamnya apa ya? Ini komponen ini ada kayak komponen listrik gitu. Ada komponen gitu ya. Oke. Nah pokoknya gimana teman-teman? Ini tampilannya. Nah sekali lagi nih gue kasih lihat yang belum lihat. Tuh, nih ada tangganya. Jadi ini floor untuk di bawahnya. Pokoknya totalnya semua bisa nampung 64 orang. Oke, itu teman-teman. Kita ke depan lagi. Oh ya tadi yang gue tanya-tanya infonya itu sasisnya menggunakan bahan aluminium alloy. Jadi ringan, kuat, ya kan, supaya buat neken bobot dari kendaraannya. Nah, gitu teman-teman. Oke, kayaknya gitu dulu kali Sal ya.